Hadits nomor 2. Turunnya wahyu seperti suara lonceng. Haddatsana Abdullah bin Yusuf. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf. Qala akhbarana Malikun. Ia berkata, telah mengabarkan kepada kami Malik. An Hisham bin Urwah. Dari Hisham bin Urwah. An abihi, dari ayahnya, yaitu Urwah bin Zubair. An Aisyata ummil mu'minin radhiyallahu anha. Dari Aisyah ummul mukminin, semoga Allah meridhainya. Gelar ummul mukminin diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat 6 yang berbunyi, wa azwajuhu ummahatuhum, dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Maksudnya, istri-istri Rasulullah yang beliau wafat dalam keadaan masih menjadi suami mereka, kedudukan mereka seperti ibu dalam dua hal. Pertama, penghormatan terhadap hak-hak mereka. Kedua, keharaman menikahi mereka. Silahkan merujuk ke tafsir Al-Mawardi atau lainnya. Anna al-Harith bin Hisham radhiyallahu anhu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Al-Harith bin Hisham, semoga Allah meridhainya, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harith bin Hisham adalah seorang dari Bani Makhzumi. Ia masuk Islam pada hari pembukaan kota Makkah, atau yang dikenal dengan Fatu Makkah. Dia adalah saudara kandung Abu Jahal dan termasuk tokoh dari kalangan para sahabat. Dia meninggal dunia tahun 15 Hijriah pada waktu penaklukan negeri Syam. Faqala, ya Rasulullah, kaifa ya'tikal wahyu? Harits bin Hisham berkata, wahai Rasulullah, bagaimana wahyu datang kepadamu? Mungkin pertanyaan ini dimaksudkan untuk mengetahui sifat wahyu, atau sifat pembawa wahyu, atau yang lebih umum dari itu. Dengan demikian, penisbatan kepada wahyu tersebut merupakan bentuk majas, karena maksud sebenarnya adalah menanyakan tentang sifat pembawa wahyu bukan wujud wahyu. Ismaili berkata, hadits ini tidak sesuai apabila diletakkan pada bab ini, tetapi yang lebih cocok adalah hadits setelahnya. Sedangkan hadits ini cocok dimasukkan dalam bab cara turunnya wahyu bukan bab permulaan turunnya wahyu. Imam Al-Karmani berkata, mungkin saja pertanyaan ini mengenai bagaimana cara permulaan turunnya wahyu, sehingga hadits tersebut cocok diletakkan dalam bab ini. Saya Ibnu Hajar katakan, tidak seperti itu, karena konteks kalimat yang ada dalam hadits tersebut adalah kalimat yang digunakan untuk menunjukkan masa yang akan datang, bukan masa lalu madi. Meskipun demikian, kita dapat melihat adanya korelasi antara hadits dan pembahasan di atas dari jawaban Rasulullah. Karena jawaban beliau telah menunjukkan sifat wahyu dan sifat pembawanya, di mana kedua hal tersebut mengindikasikan permulaan turunnya wahyu. Dengan demikian, kita mengetahui adanya korelasi yang jelas antara hadits dengan judul pembahasan. Di samping itu, Imam Bukhari sendiri ingin mengawali penulisan hadits dalam kitabnya dengan riwayat orang-orang Hijaz, maka dimulailah dengan Makkah, kemudian Madinah. Demikian juga bukan merupakan suatu keharusan bahwa seluruh isi hadits yang ada dalam bab ini harus sesuai dengan permulaan turunnya wahyu, tapi cukup dengan hadits yang berhubungan dengan pembahasan bab ini. Sedangkan hadits ini berhubungan erat dengan topik pembahasan yang sedang kita bicarakan, begitu pula dengan ayat-ayat Al-Quran yang membicarakan tentang turunnya wahyu kepada para nabi sebelum Muhammad SAW juga masih berhubungan dengan pembahasan ini. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahyanan ya'tini mithla salsalatil jaras wa huwa ashadduhu alayya. Kadang wahyu datang kepadaku seperti suara gemerincing lonceng, dan itu yang paling berat bagiku. Ahyanan adalah bentuk jama dari hina yang berarti waktu yang banyak atau sedikit. Akan tetapi maksud kata tersebut dalam hadits ini adalah waktu. Seakan-akan Nabi berkata, auqatan yatini, beberapa kali dia datang kepadaku. Sebenarnya inti hadits ini yaitu, pertama, menjelaskan sifat wahyu seperti turunnya wahyu dengan cara desingan tawon, bisikan hati, ilham, mimpi, dan berbicara langsung pada malam Isra Miraj dengan tanpa hijab. Kedua, sifat pembawa wahyu, hakikat malaikat Jibril yang memiliki 600 sayap, Nabi melihatnya duduk di antara langit dan bumi. Nabi melihat malaikat Jibril dalam bentuknya yang asli hanya 2 kali menurut Aisyah.
Adapun turunnya wahyu dengan cara membisikkan dalam hati Rasulullah dimungkinkan ada dua cara, yaitu pertama-tama malaikat datang kepada Nabi seperti suara lonceng, kemudian membisikkan wahyu ke dalam hati Nabi. Adapun turunnya wahyu melalui ilham tidak dipertanyakan, karena yang ditanyakan adalah sifat wahyu yang dibawa oleh malaikat. Begitu juga turunnya wahyu pada malam Isra Miraj. Al-Hulaimi berkata bahwa wahyu turun kepada Nabi dalam 46 macam cara. Kemudian ia menyebutkan semuanya, dan yang paling banyak adalah mengenai sifat pembawa wahyu, yang telah disebutkan dalam hadits, sesungguhnya malaikat Jibril membisikkan dalam hati. Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya dalam bab Qanaah. Hadits ini syahih menurut Hakim dari jalur Ibnu Mas'ud. Mitla salsalatil jaras, seperti bunyi lonceng. Shalshalah artinya suara yang dihasilkan dari benturan antara besi. Kemudian kata tersebut dinisbahkan kepada semua suara yang menimbulkan denging. Sedangkan jaras adalah lonceng kecil atau kerincingan yang digantungkan pada kepala hewan. Al-Karmani mengatakan bahwa jaras adalah gentongan atau lonceng kecil yang di dalamnya ada potongan kuningan dan digantungkan di leher onta. Apabila onta itu bergerak, maka lonceng itu akan berbunyi. Ada juga yang mengatakan bahwa shalshalah adalah suara malaikat ketika menyampaikan wahyu, atau suara sayap malaikat. Wa huwa asyadduhu alai. Itulah yang sangat berat bagiku. Kita dapat memahami dari statement di atas bahwa semua wahyu itu berat. Akan tetapi wahyu yang diterima Nabi dengan disertai bunyi lonceng adalah yang paling berat. Karena memahami perkataan dengan bunyi lonceng lebih sulit daripada memahami perkataan secara langsung. Sebagian ulama mengatakan bahwa berat atau sulitnya menerima wahyu bertujuan agar Nabi lebih berkonsentrasi dalam menerima wahyu. Ulama lain mengatakan bahwa cara turunnya wahyu seperti ini biasanya membicarakan masalah azab dan ancaman, meskipun pendapat ini masih diperselisihkan, sebagaimana diriwayatkan dalam hadits Ya'la bin Umayyah pada masalah pemakai jubah yang dibauri minyak wangi pada waktu haji. Dia berkata bahwa beliau melihat keadaan Nabi ketika menerima wahyu dalam keadaan pucat. Adapun hikmah itu semua adalah untuk mendekatkan kepada Allah dan meninggikan derajat Rasulullah di sisinya. Fayufsamu anni, lalu wahyu itu terputus dariku, hilang ketakutanku. Wa qad wa'aitu anhu maqala, dan sungguh aku telah memahami apa yang dikatakannya. Artinya, aku mengerti perkataan yang disampaikan kepadaku setelah bunyi itu berhenti. Inilah yang menguatkan bahwa turunnya wahyu melalui perantara malaikat. Hadits ini sesuai dengan ayat Al-Quran yang menentang orang-orang kafir yang mengatakan sesungguhnya ini adalah perkataan manusia biasa. Karena orang-orang kafir menentang adanya wahyu dan turunnya malaikat yang menyampaikan wahyu kepada Rasulullah. Wa ahyanan yatamattalu liyil malaku rajula. Dan kadang malaikat menampakkan diri kepadaku menyerupai seorang laki-laki. Alif lam pada lafazil malaku menunjukkan sesuatu yang telah diketahui, yaitu malaikat Jibril. Hadits ini sebagai dalil bahwa malaikat dapat menyerupai manusia. Para ahli teologi berkata, malaikat memiliki wujud yang halus dan tinggi, serta dapat berubah dalam berbagai bentuk yang diinginkannya. Para filosof mengatakan bahwa malaikat adalah partikel terkecil yang bersifat ruhaniah. Imam Haramain berkata, Jibril dapat menyerupai kita. Hal itu berarti Allah memusnahkan hambanya kemudian mengembalikan lagi. Ibnu Salam mengatakan bahwa hal itu tidak berarti memusnahkan, tapi hanya menghilangkan, dalam arti bahwa perubahan malaikat Jibril tidak menyebabkan kematian hamba itu, karena kematian adalah berpisahnya ruh tubuh berdasarkan kehendak Allah, bukan kehendak manusia. Syaikh Islam berkata, apa yang dikatakan Imam Haramain tidak dapat dibenarkan karena mungkin saja yang datang adalah malaikat Jibril dengan wujud yang asli, kemudian berubah menjadi manusia. Dan setelah itu kembali lagi pada bentuknya yang semula. Seperti bahan katun, apabila dijadikan baju, maka akan berubah namanya tapi tidak berubah zatnya. Artinya perubahan malaikat hanya dalam bentuknya saja, bukan zatnya. Fayukallimuni, fa'ai ma yaqul. Lalu ia berbicara kepadaku, maka aku memahami apa yang ia katakan. Fayukallimuni. Lafaz inilah yang banyak digunakan oleh para perawi hadits. Berbeda dengan riwayat Baihaqi dari jalur Al-Kanabi dari Malik yang menggunakan lafaz fayu'allimuni, maka dia mengajarkan kepadaku. Tapi dalam kitab Muwatta menggunakan lafaz fayukallimuni dari jalur Al-Kanabi. Begitu juga yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari jalur Al-Kanabi.
Fa'ai ma yaqulu, dan aku memahami apa yang disampaikannya. Qalat Aisyatu radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Walaqad ra'aituhu yanzilu alaihi al-wahyu fil yaumil syadid al-bard." Sungguh, aku pernah melihat wahyu turun kepada beliau di hari yang sangat dingin. Ini menunjukkan betapa lelahnya beliau ketika menerima wahyu, karena dalam keadaan dingin, keringat beliau tetap keluar, yang berarti bahwa beliau sedang menghadapi perkara yang sangat besar. Ibnu Abu Zinad dari Hisham, yang diriwayatkan oleh Baihaqi, menambahkan riwayat hadits ini dengan redaksi. Apabila Nabi mendapatkan wahyu ketika berada di atas kuda, maka beliau akan menarik tali kendali kuda itu karena begitu beratnya. Fayafsimu anhu. Lalu wahyu itu pun selesai terputus darinya. Wa inna jabinahu liyatafassadu araqa. Dan sungguh dahinya benar-benar bercucuran keringat. Al-fasdu berarti keringat berhenti akibat darah keluar. Dahi Nabi disamakan dengan keringat karena banyaknya keringat beliau yang keluar. Penjelasan hadits ini saya ambil dari berbagai kitab syarah, termasuk kitab Fathul Bari karya Ibnu Hajar al-Asqalani, kitab Irsyadus Sari karya Kastalani dan lainnya, namun hanya sebagian saja yang saya cantumkan. Karena jika semuanya penjelasan akan sangat panjang. Pelajaran yang bisa diambil dari hadits ini. Yang pertama, kemuliaan wahyu dan kedudukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahyu adalah komunikasi langsung antara Allah dan Nabi-Nya melalui malaikat Jibril. Saat Harits bin Hisham bertanya tentang bagaimana wahyu datang, Rasulullah menjelaskan bahwa itu bukan proses ringan. Kadang seperti suara lonceng, berat, mengguncang, dan menyita seluruh kesadaran beliau. Ini menunjukkan bahwa risalah yang beliau terima bukan sekadar bisikan biasa, tapi titipan agung dari langit. Dalam paham Aswaja, ini menegaskan bahwa Nabi adalah makhluk pilihan yang dijaga dari kesalahan, dan turunnya wahyu menunjukkan kedekatan beliau dengan Allah. Inilah yang membedakan Nabi dari manusia biasa. Kedua, wahyu itu berat karena mengandung tanggung jawab ilahi. Aisyah menceritakan bahwa Nabi berkeringat deras walau hari sangat dingin. Ini bukan karena lemah fisik, tapi karena agungnya beban amanah wahyu. Dalam pemahaman Aswaja, ini menjadi dalil bahwa agama yang kita anut adalah hasil perjuangan luar biasa Nabi dalam menerima, memahami, dan menyampaikan kalam ilahi. Maka kita sebagai umatnya tidak boleh meremehkan agama, syariat, dan ajaran beliau. Ini juga menepis paham-paham ekstrem yang menganggap bahwa Nabi itu hanyalah manusia biasa dalam segala hal. Tidak, beliau adalah manusia yang sangat mulia dan luar biasa, tapi bukan Tuhan. Sebagaimana penegasan dalam akidah Aswaja, Nabi adalah manusia, tapi bukan seperti manusia lain. Ketiga, pentingnya perantara malaikat Jibril dan penegasan akidah tentang malaikat. Wahyu datang kadang dalam bentuk suara, kadang malaikat menyerupai manusia. Ini memperkuat keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang keberadaan malaikat sebagai makhluk nyata yang Allah tugaskan menyampaikan perintahnya. Malaikat bukan imajinasi atau simbol, sebagaimana diklaim oleh sebagian kelompok modernis. Dalam Aswaja, malaikat adalah makhluk gaib yang benar-benar wujud, punya bentuk, tugas, dan kehendaknya tunduk sepenuhnya kepada Allah. Ini juga mengokohkan keyakinan bahwa agama ini turun dari langit, bukan hasil rekayasa sosial atau pemikiran manusia biasa. Keempat, metode wahyu menunjukkan tingkat-tingkat ilmu dan kesempurnaan pemahaman Rasulullah. Wahyu kadang datang lewat bunyi lonceng, kadang melalui malaikat berbentuk manusia. Ini menunjukkan bahwa Nabi memiliki kemampuan ruhani yang luar biasa untuk menerima berbagai jenis penyampaian wahyu. Menurut Imam Al-Qushairi dan ulama Aswaja lain, hal ini menunjukkan keistimewaan makam kenabian. Maka, siapapun yang meremehkan sabda Nabi atau berkata yang penting Quran, hadits nggak wajib, maka ia sebenarnya meruntuhkan fondasi kerasulan. Dalam Aswaja, kita diajarkan bahwa hadits adalah penjelas Quran, dan Rasulullah memiliki kedudukan sebagai mubayyin penjelas yang maksum dalam menyampaikan agama. Kelima, penolakan terhadap kaum inkar sunnah dan rasionalis ekstrem. Ketika Rasulullah bersabda, "Aku memahami apa yang dikatakan kepadaku," ini menunjukkan bahwa setiap wahyu benar-benar diserap dan disampaikan dengan jelas. Dalam mazhab Aswaja, ini adalah dalil bahwa sunnah Nabi bukan karangan beliau, tapi petunjuk wahyu. Maka, kaum yang menolak hadits karena dianggap tidak logis atau karena hanya mau menerima Quran saja, telah menyimpang dari jalan para salafus syalih.
Ini juga bantahan terhadap kelompok yang suka mempertentangkan wahyu dengan akal. Dalam Aswaja, akal digunakan untuk memahami wahyu, bukan menolaknya. Keenam, sikap tawadu Nabi dan keteladanan dalam menghadapi perkara besar. Rasulullah tidak membanggakan proses turunnya wahyu. Beliau tidak berkata, "Aku bisa berbicara dengan malaikat setiap saat," tapi justru menggambarkan betapa berat dan melelahkannya proses itu. Ini pelajaran adab. Semakin tinggi seseorang di sisi Allah, semakin besar rasa rendah hatinya. Maka orang-orang yang mengaku mendapat bisikan dari langit atau mengaku berbicara dengan malaikat, namun hidupnya tidak tunduk pada syariat, patut dipertanyakan. Dalam paham Aswaja, para wali dan orang saleh sekalipun tetap terikat dengan syariat Nabi Muhammad, dan tidak ada wahyu baru setelah beliau wafat. Dan pelajaran yang terakhir, kewajiban menghormati sunnah dan menjaganya dari penyimpangan. Hadits ini juga menjadi hujah penting untuk menjaga kemurnian sunnah. Ketika Nabi bersabda bahwa beliau memahami dengan jelas apa yang dikatakan malaikat, maka seluruh sabda beliau adalah hujah yang sah. Maka menyebarkan hadits yang palsu atau menafsirkan hadits dengan cara yang menyimpang dari para ulama mutabar, termasuk bentuk pelecehan terhadap wahyu. Aswaja mengajarkan bahwa pemahaman terhadap hadits harus merujuk pada ulama muhakkikin, seperti Imam Nawawi, Ibnu Hajar al-Asqalani, Al-Qurtubi, dan lainnya. Inilah jalan yang lurus dan selamat. Hadits ini bukan sekadar informasi tentang teknis turunnya wahyu. Ia adalah pintu untuk memahami betapa agungnya risalah yang dibawa Nabi, betapa besar beban yang beliau pikul, dan betapa mulianya kedudukan sunnah. Dalam paham Aswaja, semua ini memperkuat iman kita terhadap kenabian, terhadap wahyu, terhadap malaikat, dan terhadap kebenaran Islam. Maka, siapa yang mengikuti jejak para ulama Aswaja, ia akan selamat dan terjaga dari paham menyimpang, baik yang mengarah pada liberalisme maupun ekstremisme. Inilah warisan Nabi yang sejati. Inilah jalan yang lurus, inilah jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekian dan terima kasih.